Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isda Salsabila Jawaro dengan NIM 514244076. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Muflik. Baik, di sini saya akan menerangkan hasil kerja saya, yaitu tentang tumbuhan hijau yang ada pada bab 4 untuk SD atau MI kelas 5. Langsung saja, yang pertama ada fotosintesis. Nah, pasti kalian semua tidak asing dengan fotosintesis. Dan apa sih fotosintesis itu? Sedikit saya akan mengulas tentang fotosintesis. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentukan makanan menggunakan cahaya. Foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat daun hijau. Klorofil sangat diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya seperti cahaya matahari. Selanjutnya ada proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Yang pertama, klorofil yang ada di dalam kloroplas menangkap energi dari sinar matahari. Nah, apa sih kloroplas itu? Kloroplas adalah partikel-partikel kecil yang mengandung klorofil. Yang kedua, air yang diserap oleh akar tumbuhan dan dipecah menjadi oksigen dan hidrogen melalui suatu proses yang disebut fotolisis air. Yang ketiga, tumbuhan hijau menyerap karbon dioksida melalui stomata atau pori-pori kecil pada daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Yang keempat, energi dari matahari, air, dan karbon dioksida digunakan untuk menghasilkan glukosa melalui serangkaian reaksi kimia kompleks. Glukosa ini disimpan sebagai sumber energi dalam tumbuhan. Yang kelima, oksigen dihasilkan sebagai produk samping dari fotosintesis dan dilepaskan ke udara. Inilah yang zat yang paling penting untuk makhluk lain, yaitu untuk bernafas. Yang ketiga, ada manfaat tumbuhan hijau bagi manusia dan hewan. Nah, tumbuhan hijau ini sangat penting sekali bagi manusia dan hewan. Yang pertama, untuk manusia yaitu sebagai bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, buah-buahan dan sayur-sayuran, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua, sebagai bahan bangunan seperti kayu yang digunakan untuk membuat atap rumah, untuk membuat meja, kursi. Yang ketiga, ada bahan pembuatan kain seperti rami atau serat kayu tertentu. Yang keempat, ada bahan pembuatan obat seperti kunyit, jahe, lotowali, kumis kucing, serai, dan masih banyak lagi yang bisa dibuat obat. Yang kelima, ada penyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen tentunya. Dan manfaat untuk hewan yaitu yang pertama, sebagai sumber makanan. Semua hewan bergantung pada tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hewan sangat membutuhkan tumbuhan untuk makan. Yang kedua adalah untuk sumber oksigen. Oksigen yang diperlukan untuk respirasi hewan dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, yang terakhir ada tempat tumbuhan hijau menyimpan cadangan makanan. Yang pertama, pada umbi, misalnya kentang, singkong, ketela, tawas, bawang merah, bawang putih, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ada pada buah, misalnya buah mangga, buah jeruk, buah pepaya, buah pisang, buah-buahan, dan banyak banget. Dan yang ketiga ada pada biji, misalnya kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan kacang hijau, dan kacang-kacangan yang lainnya. Yang keempat ada pada batang, yaitu misalnya sagu dan tebu. Yang kelima ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada daun, antara lain seperti bayam, kangkung, sawi, dan masih banyak lagi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just